banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Haleluya. Salam damai dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Mari semua kita berdoa untuk kita persiapkan diri untuk beribadah pada pagi yang indah pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, yang kami kenal dan sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami muliakan Engkau, kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sungguh indah Tuhan ketika kami dapat berkumpul untuk beribadah dan menyembah-Mu Tuhan. Karena Tuhan ketika kami datang untuk beribadah, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, kami dapat mengalami hadirat-Mu yang sungguh menyegarkan dan memulihkan. Betapa Tuhan kami rindu untuk berada di pelataran-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengecapi sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Bila kiranya Bapa saat ini Engkau memenuhi hati kami yang haus dan lapar akan kasih-Mu Tuhan, supaya juga biar kiranya Tuhan kami dipuaskan dan dikenyangkan oleh kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati dan kami siap untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap untuk beribadah dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Di depan saya, ini macam sekolah minggu hari ini. Saya mau saudara tengok satu ilustrasi di depan saya ini. Kalau saudara lihat dua kotak ini, dan ini adalah sekeping kertas, ya. Dan kekuatan kertas ini, bolehkah kertas ini yang tak dilipat, yang tak ditekan, yang tak diubah sesuai posisi asalnya. Kalau dibiarkan begini saudara, kertas ini, saudara pikir bolehkah dia menampung kekuatan cawan ini saudara? Saya tunjukkan kepada saudara, bolehkah dia menampung? Saudara, bolehkah dia? Salah bah ini. Mana saya punya sifu mana? This way, right John? Okey, bolehkah saudara pikir kertas ini menampung kekuatan cawan ini? Kalau saya lihat, saudara tengok, bolehkah? Boleh? Susahkah atau senang? Bolehkah saudara? Macam tak boleh kan? Tetapi kalau kita ambil kertas yang sama, saudaraku, dari kedai yang sama, dari kotak yang sama, tetapi kertas itu saudara dilipat banyak kali saudara. Nah, ini kertas ini tak ada masalah. Kertas ini ada masalah. Kertas ini ada krisis karena sudah dilipat, sudah dibentuk dengan cara yang lain. Ini soft, lembut, biasa, tak ada masalah. Ini saudaraku, ini ada masalah saudara. Ya, tak boleh tukar-tukar ini, mesti sama. Nah, tetapi saudara, saya tengok sekarang, saya mau tanya saudara, kertas yang sudah dilipat, yang ini asli, ini dari kotak yang sama, dari kedai yang sama. Sekarang saudara, bolehkah saudara pikir, karena dia sudah dilipat, sudah diubah sesuai bentuknya, sudah dipenyet-penyetkan, sudah disusahkan saudaraku, seperti bolehkah dia menampung kekuatan cawan yang sama itu? Saudara pikir bolehkah? Tadi boleh, tadi tak boleh kan? Sekarang bolehkah saudara? Sekarang boleh. Tadi saudaraku, kertas yang ini, yang sama ini saudara, seperti kalau ditaruh saudara, dia tidak boleh menampung kekuatan cawan ini. Tapi setelah dipenyetkan, dilipat, dibungkus, diubah sesuai bentuknya, memang tidak selesa. Ini, selesa. Saudaraku, selesa, tak disentuh, tak dibuat apa. Ini sudah dilipat, tetapi bolehkah dia menampung kekuatan? Boleh. Berarti kalau saudara sedang melalui sesuatu krisis, kau ditekan, kau dilipat, kau diubah sesuai, kamu rasa tak selesa. Tetapi sebenarnya orang seperti itu yang boleh menampung kekuatan di dalam hidup mereka. Ada amin saudara? Apa saudara sudah siap untuk kesusahan? Siap untuk kesusahan? Saudaraku, kalau saudara siap, ini kesusahan dalam hidup kita. Ini kesusahan dalam hidup kita. Tetapi sehingga kertas itu dilipat, dibungkus, diubah. Saudaraku, dia tidak bisa saudaraku menampung kesusahan itu. Siapa siap untuk menampung kesusahan? Berarti saudara mesti diubah suai sikit dulu. Diubah-ubah dulu. Tak selesa lah kalau diubah. Kalau macam ini dibiar saja, selesa dong. Tapi kalau diubah sesuai macam ini, tak selesa. Ternyata hanya yang tak selesa bisa menampung kekuatan. Haleluya. Amin saudara.
Kalau Allah mengutus sesuatu yang tak selesa dalam hidup saudara, berarti saudaraku, dia mempersiapkan saudara untuk menampung kekuatan. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang baik, yang perhatikan keperluan saudara dalam hidup ini selalu saudara. Saudara, saya sambung dengan firman yang kedua, saudaraku, tajuknya adalah, saudaraku, adalah yaitu teologia penderitaan. Itu adalah tema kita, teologia penderitaan. Tetapi tajuk untuk kita firman hari ini adalah tajuk yang di depan yang saudara boleh melihat, yaitu heran di dalam penderitaan saudara. Kenapa orang Kristen heran kalau penderitaan terjadi? Kita mau jadi macam kertas ini saudara. Oh, selalu oke, tak diubah bentuknya, tak ditekan, dilipat. Seperti ini saudara. Saya lipat ini banyak kali saudara. Coba lihat, kertas yang sama. Dari kotak yang sama. Dan bila terjadi kesusahan, kita heran. Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 berkata begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu, sama-sama katakan, janganlah kamu akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Firman Tuhan memberi nasihat, jangan heran. Hanya orang yang tidak ada kesusahan seharusnya heran. Amin. Betul, mengikut firman ini hanya orang yang tidak ada kesusahan harus heran. Kenapa aku tidak ada kesusahan? Padahal firman Tuhan berkata, kamu jangan heran karena kesusahan seperti api, saudaraku, nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jangan heran, karena yang pasti datang kepada saudara dan saya. 2 minggu yang lalu kita belajar. Kenapa Tuhan yang baik membenarkan kejahatan terjadi, kesusahan terjadi. Bukan karena Tuhan tidak ada tandingan dengan kekuatan, dengan kesusahan itu. Tetapi Tuhan boleh pakai itu untuk membentuk saudaraku. Supaya kesusahan itu boleh menampung sesuatu yang susah seperti cawan tadi itu. Amin saudara. Nah, ada 2 cara saudara boleh hidup. 1, kita hidup heran dalam penderitaan. Atau kita hidup dengan bekalan Tuhan dalam penderitaan. Bila tuntutan bertambah, bekalan Allah selalu bertambah. Bila tuntutan dalam hidup saudara bertambah, bekalan Allah akan selalu bertambah. Jangan hidup dengan, tuntutan. Besok pagi kau bangun, pikir, aku harus ke kerja, aku harus urus anak, aku harus jumpa bos, aku ada tekanan ini, aku ada tekanan ini. Kita selalu hidup dengan tuntutan. Tetapi Allah mau saudara hidup di dalam bekalan yang dia beri buat saudara. Bila tuntutan bertambah, bekalan pasti bertambah. Saudara boleh hidup heran selalu dalam penderitaan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Saudara boleh hidup heran atau saudara boleh hidup tahu bahwa Allah sudah membekali saudara dalam penderitaan itu. Amin. Itu 2 caranya kita mau hidup. Mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama adalah apakah cara hidup saya bila saya hidup heran di dalam penderitaan. Saudara yang di rumah kamu boleh lihat ada QR code, saudara boleh scan, ada firman, ada nota khotbah di sana. Dan juga bahan pelajaran kelompok sel. Bagi jemaat yang di sini juga saudara pulang, saudara boleh download. Scan saja QR code itu, nota khotbah ini keluar dan juga bahan pelajaran kelompok sel kita juga ada di sana. Apakah cara hidup saya bila saya hidup heran di dalam penderitaan? Bagaimana saya hidup? Ini adalah beberapa cara saya hidup kalau saya heran dalam penderitaan. Tiba-tiba saudara heran, kenapa ini? Kenapa orang Kristen heran? Malah firman Tuhan bilang, jangan heran. Amin. Kasih tahu teman kiri kanan kamu, jangan heran. Jangan heran kawan. Kawan, kenapa kau nampak heran? Jangan heran. Kalau Tuhan bilang, jangan heran berarti Tuhan sudah tahu itu akan datang. Amin. Tuhan tak pernah heran saudara dengan masalahmu dan saya. Dia tak pernah terkejut. Kenapa ini terjadi? Tuhan tak pernah terkejut saudara. Tuhan pada waktu saudara lahir dari kandungan ibumu saudaraku. Biar saudara gendut, kurus, rambut saudara kerinting, lurus, saudaraku. Saudaraku, kau punya mata sepet, saudaraku.
Saudaraku, mata kau bulat, saudaraku, kulit kau putih, hitam, saudaraku. Hitam atau putih. Amin. Ada saudaraku, ingat lagu itu saudaraku. Mata sepit, saudaraku. Semuanya disayang Tuhan. Amin, saudaraku. Seperti yang dikata Pastor Alex tadi. Tuhan pilih semua saudara. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah heran. Pada waktu kau keluar dari kandungan, dia bilang, ya ampun, malaikat, apa kau orang sudah bikin dengan ini? Enggak. Tuhan tak pernah heran saudara. Jadi kita juga jangan heran. Amin. Jangan heran saudaraku. Bila kau sampai di warung nasi ayam hari ini, ayamnya semua habis. Jangan bilang heran, kenapa ini? Baru Pastor Sam khotbahkan itu. Kita tidak heran sudah. Di shopping mall, sale-nya sudah habis semua size saudara. Jangan heran saudaraku. Tuhan akan siapkan size yang lain di tempat yang lain untuk saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat apa cara kita hidup kalau kita selalu heran. Kita tidak mengenal jarak di antara Allah yang tak terbatas dengan manusia yang terbatas. Saudara, di antara Allah dengan manusia ada jarak saudara. Dan kita selalu tidak paham jarak itu. Karena Allah adalah saudaraku Allah yang tak terbatas, infinite God. Dan manusia adalah finite. Manusia itu ada batasannya. Jadi kita tidak boleh paham perbedaan di antara Allah yang hidup tak terbatas dengan saudara yang terbatas dan saya yang terbatas. Cara yang paling senang saya bawa cerita ini. Coba lihat cerita ini saudara dalam video ini. Pada satu hari ada seorang mama yang membelikan hadiah untuk anak ini karena hari ulang tahunnya, hari jadinya. Dia main dengan bola ini, dia happy, selalu main dengan bola ini. Satu hari mamanya lupa tutup pintu depannya, pintu depan rumahnya itu saudaraku. Dan bola itu keluar dan anak itu kejar. Dia kejar sampai ke jalan saudaraku. Tiba-tiba mamanya melihat bola itu sampai di jalan, mamanya datang dan gendong anak itu dengan cepat. Tetapi anak itu saudaraku menangis, dia mau bola itu. Tetapi ada satu kereta, boom, bola itu hancur. Apa anak itu pikir? Anak itu pikir apa? Mama saya telah membelot saya. Mama saya telah menipu saya. Dia pikir gitu saudara. Apa mama dia sudah menipu dia? Apa mama dia sudah menipu dia? Anak itu tengok dia bilang, aku mau bola itu, aku mau. Tapi tiba-tiba datang mobil saudaraku, pup, habis bola itu. Anak itu bilang, mama saya jahat. Mama saya ambil saya daripada bola itu. Mama saya tipu saya. Dia beli, sekarang dia ambil saya dari bola itu. Goblok bah anak itu. Gila anak itu saudara. Sebenarnya dia tidak tahu mama dia selamatkan dia daripada mobil itu. Apa yang dia lihat hanya bola itu. Saudara dan saya sama. Pada waktu Tuhan ambil sesuatu daripada kamu. Dan kamu bilang, aku tidak tahu Tuhan ambil boyfriend yang handsome ini. Handsome sebenarnya Tuhan ambil karena dia boyfriend yang handsome dan puaka saudaraku. Kau tahu kan? Kau tidak tahu. Tapi tangan Tuhan menyelamatkan kamu daripada pria yang gila dan jahat ini saudara. Karena dia siapkan yang terbaik buat saudara. Yaitu seorang pria yang menunggu saudara di kampung saudara. Kau bilang, Pak saya tidak balik ke kampung kalau tidak 5 tahun lagi. Tunggulah anak, tunggu. Karena Tuhan sudah siapkan. Jangan pikir macam anak ini. Jarak di antara pemikiran anak ini dengan pemikiran ibu ini sangat berbeda. Ada amin saudara. Seperti itu jarak pemikiran saudara dan saya yang terbatas di bumi ini. Dan jarak pengetahuan Allah di surga sangat berbeda. Dan kita percaya dia selalu beri yang terbaik buat saudara dan saya. Oh kalau percaya tepuk tangan bagi Allah yang baik. Dia beri yang terbaik buat saudara. Biarpun bola itu hancur, tetapi anak itu bisa hidup, saudaraku. Nah ada orang selalu cakap, wah Tuhan selalu mendapat kemuliaan. Kalau kita ada masalah, sebenarnya Tuhan mengerjakan masalah itu untuk dia mendapat kemuliaan. Orang pikir, wah Tuhan ini jahat. Dia sengaja hantar masalah dalam hidup saya supaya dia dapat kemuliaan. Pandainya Tuhan ini. Dengar sini, di mata jiran-jiran ibu ini. Di mata keluarga ibu ini dapat kemuliaan enggak? Dapat kemuliaan enggak? Dapat. Jiran akan bilang, ibu yang pintar, ibu yang ada mata bionik, boleh lihat mana anaknya. Ibu yang baik, cepat dia bertindak,
gendong anaknya. Ibu yang hebat, betul kan? Jiran dan keluarga akan bilang ibu yang hebat. Tapi anak ini bilang, aku tidak suka, aku benci mama saya. Dia ambil saya dari bola saya itu. Hey, Tuhan selalu dapat kemuliaan lewat kesusahan kamu dan saya itu. Dan Tuhan tidak pakai kesusahan itu untuk dapat memuliakan nama dia sebenarnya. Melalui kemuliaan itu, membawa kebaikan buat saudara juga. Amin, saudara. Kedua, firman Tuhan bilang Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Yang kedua, cara saya hidup kalau saya selalu hidup heran. Inilah cara hidupnya. Saya gunakan dosa sebagai alasan untuk menjelaskan semua penderitaan saya. Apa saja penderitaan kamu? Dosa. Apa saja masalah? Karena kau berdosa. Apa saja masalah datang? Mungkin karena kamu ada dosa. Oke, kita tengok apa Yesus cakap. Betulkah dosa? Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Semua bilang sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, dari lahir dia buta lah. Kapan dia berdosa kalau dari lahir dia sudah buta? Dalam kandungan mamanya itu. Tumbuk-tumbuk saudaraku rahim mamanya. Nah, orang Yahudi ada kepercayaan bahwa jiwa itu boleh berdosa sebelum lahir. Orang Yahudi punya teologi, mereka percaya orang Yunani juga ada teologi ini bahwa ataupun filsafat ini jiwa itu boleh berdosa sebelum lahir. Jadi mereka tanya, betulkah orang ini berdosa sebelum dia lahir? Sebab itu dia buta gini. Atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. Kau tengok dia buta, jadi dia susah. Kita selalu pikir semua masalah kita itu datang daripada dosa. Dan jawaban Yesus, saudaraku, adalah, sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Nah, ada dua jenis dosa. Satu dosa yang terjadi saat masa Adam jatuh dalam dosa, dia makan buah durian itu. Masa itu dia jatuh, saudaraku, itu dosa pertama. Dosa yang membawa kecelakaan ke seluruh dunia. Siapa cakap apple? Tolong sikit kawan. Tak ada dalam Alkitab itu apple. Okey? Bagi saya itu durian. Karena buah puaka. Nah saudara, kita tahu saudara, dia makan buah itu saudara. Dia jatuh dalam dosa. Betul kan? Dia makan buah itu, dia jatuh dalam dosa. Dosa itu membawa kebinasan ke seluruh dunia. Seperti bencana alam, kesakitan. Ya itu benar. Ada dosa yang pertama itu. Tapi ada dosa kamu dan saya, dosa yang kita lakukan dalam kelemahan manusiawi kita, itu lain. Ada dua jenis dosa. Jangan pikir semua kesakitan dan kesusahan dan penderitaan hidup kamu datang daripada karena kamu berdosa. Yesus bilang bukan, tidak semestinya. Nah, yang ketiga. Cara yang ketiga kita pikir, kalau selalu hidup heran begini. Saya selalu bertanya, kenapa? Dan bukan, Tuhan, untuk apa penderitaan ini? Saya selalu suka langkah ke belakang. Kalau ada kesusahan, penderitaan terjadi, saya suka tengok, kenapa? Apa yang saya buat? Saya selalu suka melangkah ke belakang. Tetapi Tuhan selalu suka melangkah ke depan. Bila saya tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Saya selalu tersangkut di belakang. Tapi bila saya tanya, kenapakah ini terjadi Tuhan? Saya sebenarnya melangkah ke depan untuk melihat apa yang Tuhan ada untuk saya. Tapi kita tak mau kan? Kita selalu mau tanya, kenapa Tuhan? Kenapa kau buat begini? Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 9:3, jawab Yesus, cerita yang sama tadi. Setelah dia cakap, bukan dosa orang ini atau dosa mama dan bapaknya, Yesus sambung dan dia bilang begini, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Amin. Saudara, Yesus tidak bilang, kenapa dia jadi buta? Kita melangkah ke belakang. Dosa dia di dalam kandungan ibu, dosa dia semasa dia menjadi satu roh yang berterbangan di dalam angkasa lepas. Itu dosa dia kah? Dosa mama dia? Orang manusia begitu. Selalu suka melangkah ke belakang. Kenapa? Jangan tanya kenapa. Bukan tak boleh saudara, bukan tak boleh. Tapi kita rugi kalau kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa? Rugi.
Tetapi kalau kau tanya, untuk apa Tuhan? Amin. Untuk apa Tuhan? Dan Tuhan akan bilang, supaya melalui kesusahan ini, pekerjaan Allah akan nyata di dalam dia. Ada seorang anak remaja muda di gereja kita, 13 tahun. Satu ketika dia sakit karena paru-parunya dari lahir dia rosak, saudara. Jadi dia sangat serius di hospital, di rumah sakit. Dan dia meninggal. Saya melihat dia tarik nafas terakhir dia. Saya nampak di depan mata saya. Pada waktu saya pergi berdoa. Bapaknya sudah keluar sekejap, saudara. Untuk urus sesuatu. Bapaknya tidak lihat waktu dia meninggal. Saudara tahu, bapaknya sudah lama tidak pergi gereja karena dia marah dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak sembuhkan anaknya. Tapi pada waktu dia meninggal, anak itu meninggal. Saya pikir, wah inilah. Bapak ini pasti menjadi orang fasik, sudah tidak akan masuk gereja lagi. Tapi saudara, saya ada kesaksian. Hari ini ya, Bapak ini, dia urus 3 kelompok sel, saudara, di bahasa Inggris. Dia urus 3 kelompok sel. Dia pendoa syafaat yang setia. Kalau dia tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Sampai hari ini dia tidak urus apa-apa. Setiap jiwa baru yang lahir dalam bahasa Inggris, ada keluarga yang krisis. Saya selalu call Danny. Saya bilang, Danny, kau urus orang ini. Danny ada pengalaman. Karena dalam kematian anaknya, dia melihat pekerjaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jangan tanya kenapa, kita suka melangkah ke belakang. Tapi untuk apa Tuhan? Ada sesuatu yang baik yang Allah kerjakan. Ada amin saudara. Sekali lagi bila Lazarus mati juga kan, Yesus berkata kepada adik-adiknya, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Amin saudara. Nah saudara, pada hari anak itu kecil, anak yang remaja muda itu meninggal kan, keluarga itu sebenarnya dalam yang tinggal di sana, yang tinggal di sini, berantem mereka. Tetapi melalui kematian anak ini, keluarga itu dipulihkan. Ibu anak ini bersaksi, anak saya mati, tetapi Allah memakai kematiannya untuk memulihkan keluarga kami. Haleluya. Kita tidak mengerti saudaraku. Kalau kita selalu tanya, kenapa Tuhan? Kenapa ini? Hai, kau tetap heran, hidup heran selalu. Kenapa? Untuk apa Tuhan? Aku excited loh Tuhan. Aku excited. Lelaki ini tinggalkan aku. Boyfriend ini lari dengan best friend aku Tuhan. Bukan tanya, kenapa Tuhan? Apa muka gue ini banyak jerawat Tuhan? Gila kau. Tanya, kenapa Tuhan? Apa kau sudah siapkan yang terbaik untuk aku Tuhan? Apakah saudara, Tuhan ambil ini, Allah akan berikan 7 kali ganda buat saudara semua. Amin. Percaya 7 kali ganda. 7 kali ganda berarti ada 6 pack saudaraku. Campur hati emas. 6 campur 1, 7. 7 kali ganda berkat saudara. Haleluya. Kalau setuju katakan amin. Tetap Allah beri yang terbaik. Jangan tanya kenapa. Apa aku gendut? Apa aku kurus? Apa aku banyak jerawat? Apa mulut aku berbau? Selalu cakap dengan dia. Keluarnya itu bau petai. Jangan bagi kumur-kumur mulut kau, buang masa. Kenapa Tuhan? Untuk apa Tuhan? Beda loh saudara 2 soalan itu. Ya, yang keempat, menghancurkan kejahatan sepenuhnya. Kita mau Tuhan hancurkan semua kejahatan. Kasih hancur semua kejahatan Tuhan. Macam mana hancurkan semua kejahatan? Jangan kau lupa. Kalau kau minta Tuhan hancurkan semua kejahatan, kebebasan saudara juga akan hancur. Ingat Adam dan Hawa, Tuhan bilang, ambillah kau makan dari pokok mana kau mau ambil. Tapi mereka pilih dari pokok yang salah, menyebabkan dosa. Perbuatan memilih yang salah itu juga adalah pilihan. Amin. Kau tahu Tuhan tidak halang pilihan kamu. Kau boleh pilih yang salah saudara. Memilih yang salah itu juga diberi oleh Allah untuk saudara dan saya. Kalau Allah ambil semua kebebasan kamu, kamu jadi macam robot saudaraku. Kamu jadi macam robot. Angkat tangan. Sembah Tuhan. Syukur.
Stop. Hei, siapa mau jadi robot? Kau mau jadi robot? Ada banyak kilang di Pulau Pinang, pergi sana. Ini tempat untuk orang yang mau menyembah Allah dengan bebas. Dalam roh dan kebenaran. Amin. Spirit and truth, my friend. Bukan, saudaraku, dia ambil semua kejahatan, dia ambil kebebasan kamu. Pasti. Oh, kita ambil semua kebebasan. Macam mana kita mau ambil semua kebebasan, saudara? Susahlah kalau mau ambil semua kebebasan. Saudara, kita bilang ambil, halang kejahatan 100% dari dunia kita. Kedua, tukar perwatakan manusia untuk menghalang mereka dari berdosa. 3, keluarkan semua pendosa dari dunia ini. Keluarkan semua pendosa dari dunia ini. Keluarkan semua pendosa dari dunia ini. Mari saya tengok. Siapa yang Tuhan akan tinggalkan kalau dia keluarkan semua pendosa? Saya pikir yang di barisan depan ada berapa pastor di sini, ada pemimpin. Kalau Tuhan mesti keluarkan semua pendosa dari dunia ini, saya pikir saudaraku gedung ini akan jadi kosong. Kau akan dengar bunyi cengkerek saja. Yang bising-bising dengan mikrofon juga ini akan hilang, saudara. Pastor RC melihat, betul juga tuh. Pastor RC dapat perwahyuan, dia bilang, oh ya kan? Pastor Sam juga kan manusia biasa, ada dosa. Kau nampak gak dia cara dia ketawa? Sampai hati pastor kau ni. Aduh. Nah saudara, itu manusia. Itu manusia. Kita semua berdosa lah kawan. Tuhan tak boleh ambil kejahatan. Oke, kau cakap ambil kejahatan. Bilang, ambil Tuhan semua kejahatan. Nafsu, apa Tuhan bilang? Tuhan ambil semua nafsu berzina itu, ambil Tuhan. Ambil semua nafsu berzina. Berarti saudara, kau juga mesti ambil pornografi. Kita mau Tuhan ambil dosa besar, tapi dosa kecil-kecil kita biar. Kita bilang, Tuhan, yang orang yang mabuk dan bawa kereta itu, kasih hancur mereka. Keluarkan dari bumi ini. Tapi jangan ambil orang itu saja. Kedai-kedai yang jual arak itu juga mesti ditutup. Kita mau Tuhan ambil dosa besar, tapi kita biarkan dosa kecil. Kita bilang, Tuhan, pelacur-pelacur dalam dunia ini. Suami saya jatuh karena pelacur. Tuhan, ambil semua pelacur dari muka bumi ini. Tapi kau jangan lupa, sebelum kau ambil pelacur, kau juga mesti ambil hotel-hotel yang buat bisnis untuk pelacur. Kau tidak ada tempat untuk tinggal di hotel. Sebab itu juga ruang untuk mereka pakai untuk pelacuran. Amin. Kau mesti adil lah, jangan ambil dosa besar. Juga ambil dosa yang kecil-kecil itu juga. Ada orang bilang, kalau begitu, kalau ada dosa pelacuran, ambil semua naluri seks. Ada anak muda datang jumpa saya karena mereka bergumul dengan naluri seks yang tak terkawal. Dia bilang, Pastor Sam, tumpang tangan, minta Tuhan ambil semua naluri seks saya. Saya bilang, gila kau. Sekarang saya tumpang tangan berdoa, Bapak, ambil semua naluri seks dia. Nanti selepas kau sudah bernikah, kau senyap-senyap sebelah malam kau datang jumpa saya. Pak Sam, ingatkah 10 tahun dulu kau doa untuk ambil naluri seks? Pak, minta tolong kembalikan. Bodoh, goblok. Tuhan bukan dalam bisnis sekali bagi, sekali ambil. Sekali bagi, sekali ambil. Dia bagi dekat kamu lah saudara. Kau yang mesti tahu mengurusnya. Amin saudara. Kau mesti tahu urusnya. Bukan macam menggila saudaraku. Itu naluri yang tak dikontrol. Bilang Tuhan ambil semua Tuhan. Nanti malam kau sudah bernikah. Saudaraku, tidak ada naluri seks. Istri mengamuk saudara nanti. Jujur loh kawan. Ini pola pemikiran manusia yang tak masuk jalur firman Tuhan. Tuhan tak akan ambil suka hati kau. Habis itu bilang, sekarang kembalikan Tuhan. Besok pagi ambil sekarang Tuhan. Hei, apa kau ni? Kalau kau di depan saya. Tak bolehlah saudara, dengar sini. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Jangan cakap yang preman-preman, yang gangster-gangster semua. Tuhan ambil. Jangan lupa. Mengikut kajian, orang yang menyebabkan banyak preman, gangster terjadi di bumi. Karena tidak ada figur, gambar, Bapa yang baik bagi mereka. Sebab itu mereka jadi preman. Saudara. Hampir 100% atau 90 berapa peratus membuktikan kenapa ada banyak orang yang ganas, preman, gangster yang buat jahat. Karena mereka kurang figur Bapa di rumah.
Oh, kalau you mau ambil semua preman yang buat bikin kacau di bumi ini, kau kasih hilang semua bapak-bapak ini yang jahat. Hah, kau mau tengok dosa besar, kau tidak mau tengok dosa kecil. Tidak adil, saudara. Tidak boleh. Amin. Karena semua orang telah berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke, yang kelima. Cara saya hidup heran. Saya heran, macam mana banyak ada kesusahan ini. Ini cara saudara akan hidup kalau saudara heran. Saya percaya tiada Tuhan dalam dunia ini karena ledakan kejahatan. Karena kejahatan meledak begitu banyak. Saya tengok kejahatan meledak begitu banyak. Sehingga saya bilang, ini pasti karena tidak ada Tuhan dalam bumi ini. Banyak orang sudah pilih jalan itu. Saudara yang kekasih, ada seorang pribadi di New York Times. Dia adalah seorang wartawan di New York Times. Nama dia Susan Jokowi, saudaraku. Nama macam Presiden Indonesia, tapi tidak. Susan Jokowi, saudaraku, dia membuat keputusan. Dalam tulisan dia berkata, dalam pengalaman saya bertahun-tahun, saya melihat kesengsaraan, kesusahan di medan peperangan, pertempuran, begitu banyak orang mati dalam kerja saya. Pasti tidak ada Tuhan. Hari ini Susan berkata begini, semasa dia memandu mobilnya di New York City, dia melihat ada orang-orang yang kita panggil gelendangan, yang tidur di kaki lima. Pada waktu mereka menggigil karena saudaraku kedinginan itu, mereka menggigil. Susan bawa mobilnya, dia tengok mereka dan bilang, aku tahu kenapa. Memang tidak ada Tuhan, sebab itulah. Hatinya bilang tak pernah stres. Karena dia sudah membuat keputusan tidak ada Tuhan. Tapi sebelum itu, bila dia selalu percaya ada Tuhan, dia bawa mobil, dia tengok banyak orang yang menggigil karena kedinginan. Dia bilang, ayo, kenapa Tuhan tak buat apa-apa? Kenapa tak ada orang bantu? Dia selalu pikir gitu dan selalu rasa kecewa dan sangat terganggu. Tapi satu hari dia buat keputusan, tak ada Tuhan. Jadi semua masalah dalam bumi ini terjadi karena tak ada Tuhan. Sedang tak ada Tuhan. Buat saja kesimpulan itu. Itu adalah gila, saudara. Itu gila. Jangan hidup heran, Alkitab bilang. Kalau kau hidup heran, 5 hal ini akan terjadi dalam hidup saudara yang saya sebut tadi. Sekarang kita lihat yang kedua. Firmannya dulu, Mazmur 10:4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Wah, firman Tuhan biasa. Dengan batang hidungnya ke atas macam ini. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Orang yang fasik dengan batang hidungnya ke atas. Angkuh, sudah dia bilang. Allah tidak akan menuntutlah. Allah tidak ada dalam dunia ini, dia bilang. Kesian. Jangan kita jadi orang fasik. Inilah orang-orang yang selalu hidup heran. Orang-orang yang selalu hidup heran. Nah, sekarang poin yang kedua, saudaraku, adalah yang terakhir untuk, jangan naik musician lagi, tunggu. Ini adalah bahagian kedua dan terakhir, ada beberapa poin di bawahnya. Apakah cara hidup saya bila saya tahu Allah sudah membekal buat saya dalam penderitaan? Tadi orang yang heran, semuanya susah. Semua pandang ke belakang, melangkah ke belakang, selalu tanya kenapa Tuhan, selalu bilang tidak ada Tuhan. Aduh, jarak nih antara Allah yang besar dan Allah dan manusia yang kecil, tidak paham dia. Selalu marah Tuhan. Tapi macam mana pula dengan orang yang tahu, kalaupun aku dalam kesusahan, aku sudah terbekal dalam Tuhan. Oke, mari kita lihat poin yang pertama. Yang pertama adalah ini. Saya melihat tubuh Kristus sebagai solusi melawan kejahatan itu. Percaya enggak, saudara? Kita selalu tanya Tuhan, Tuhan kenapa kau tak buat ini? Tuhan kenapa tak buat ini? Tuhan kenapa? Saya mau tanya hari ini, kenapa gereja tak buat apa-apa untuk lawan kejahatan di bumi ini? Kenapa? Kenapa? Why God? Why God? Saudara, Tuhan taruh kamu dan saya di bumi ini sebagai saluran Dia tahu. God put us in this earth as His vessel. Sebagai saluran Dia, saudaraku. Sebagai bejana Dia di dalam bumi ini. Sebab itu Yesus pada waktu Dia diangkat, Dia bilang, saya tidak akan tinggalkan kamu seperti seorang anak yang tidak ada bapa, tetapi saya akan berserta denganmu. Roh Kudus akan tinggal di dalammu. Kamu tidak pernah jadi anak yatim. Yesus diangkat, Dia ganti dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Dia bekerja seperti Tuhan. Karena Dia Tuhan.
Berarti kalau dia tinggal dalam kamu, kamu boleh jadi saksi dia di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, saudaraku, adalah ujung bumi. Di Solo, di Makassar, di Manado, di Bondowoso, saudaraku, di Sumatera Selatan, di Tamparuli, haleluya, saudaraku. Saudaraku, di Menggatal, saudara, di Kota Kinabalu, haleluya, di Ulu Baram, di Lawas, sampai ke ujung dunia, kamu boleh jadi saksi Allah. Jangan selalu taruh semua beban untuk mengubah kejahatan di tangan Tuhan. Tapi kalau saya tahu saya terbekal dengan bekalan Tuhan. Contohnya firman Tuhan berkata, sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dia bilang kamu akan buat pekerjaan macam Yesus. Dan lebih. Wow. Bila saya baca ayat ini saya bilang, I cannot imagine God. Saya hendak boleh bayangi bahwa Allah berkata, dia bekerja, kita bekerja lebih dari Yesus. Wow. Karena dia pergi ke Bapa. Kita bilang, Yesus sudah pergi ke Bapa. Bye-bye Jesus. We miss you. We will sleep and wait for you to come back. Kami tidur dan tunggu sehingga kau kembali. Bye-bye Jesus. Bye-bye. Gereja jadi lemah. Dia bilang, enggak, kamu akan buat lebih. Wow. Teman kamu sakit. Teman kamu, saudaraku, menderita. Teman kamu tidak ada uang. Tubuh Yesus sedang bertindak memberkati. Bila 2 menara World Trade Center di New York, ada 2 pesawat teroris yang merempuh World Trade Center bangunan itu. Semua orang di dunia tanya, mana Tuhan? Mana Tuhan? Ha? Kenapa dia tidak buat apa? Kenapa dia tidak berhentikan teroris itu? Jangan, tunggu dulu. Jangan hanya lihat dosa besar. Kenapa Tuhan tidak berhentikan teroris? Mungkin kita juga harus kejar dan berhentikan guru-guru sesat yang sesatkan mereka itu. Dan pengajaran-pengajaran sesat yang sesatkan mereka itu juga mesti diberhentikan. Sebelum teroris yang dosa besar itu diberhentikan. Tidak boleh kau bilang, Tuhan ambil yang besar, yang kecil kita biarin. Kalau Tuhan ambil semua yang kecil-kecil, halo, kau dan saya juga akan hilang. Betul? You and I will disappear. Kamu akan saya hilang. Tuhan tak buat benda macam itu. Dia tak buat. Ada orang yang menjawab soalan itu. Mana Tuhan? Bila 2 pesawat itu merempuh World Trade Center. Dia jawab macam ini. Tuhan berada di hati 240 orang. Ahli bomba. Bomba dalam bahasa Indonesia apa? Yang padamkan api itu. Pemadam api. Tuhan berada di hati 240 orang yang memadam api. Semua orang keluar dari World Trade Center lari takut. 240 orang lari masuk ke dalam. You mesti jadi orang gila. Bangunan sedang roboh dan runtuh. Api sedang bakar, saudaraku. Orang semua lari keluar. 240 orang lari masuk ke dalam. Tuhan berada di hati 240 orang itu. You lupa. You selalu tengok, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia ada, dia kerja. Dia cari orang macam kita hari ini. Kita bilang, oh pandemik Pak. Duduk di rumah saja. Sampai pandemik ini berlalu. Kapan? Saya tanya soalan. Kapan ini pandemik mau berlalu? Banyak jiwa akan masuk mana saudaraku, kau tahu? Kalau mereka tidak dengar tentang Yesus. Karena kita mau selamat. Kita mau selamat. Tunggu pandemik ini berlalu. Di tengah-tengah pandemik ini. Ini jahat tahu pandemik ini. Tuhan taruh gerejanya. Karena kita solusinya, saudaraku. Kita solusinya. Kau boleh buat satu benda, kawan kamu stres. Ada banyak yang stres. Ada yang bunuh diri masa MCO1 itu yang pertama. Ada beberapa yang bunuh diri. Kesian saudaraku, karena mereka stres. Ada satu lagi jemaat kita. Dia terkandas di Johor sampai stres. Sampai saudaraku dia masuk ke dalam gedung selepas dia pulang ke Penang. Dia masuk gedung 10 minit dia lari keluar. Dia bilang, pastor aku tidak boleh. Sebab 2 bulan dia tersangkut di rumah dia.
Kerana masa pandemik itu. Apa yang tertutup macam ini dia jadi stres. Kerana 2 bulan tak boleh keluar rumah. Stres. 10 minit dia keluar, 10 minit dia keluar. Saya lihat dia di luar, saya tumpang tangan, saya berdoa. Tuhan, sembuhkan anak ini, saudara. Saudara tahukah, dia bilang, minggu seterusnya. Dia 20-30 menit, satu kebaktian dia ikut. Beberapa minggu yang lalu, dia ikut 2 kebaktian, saudaraku. Sekarang, dia juga mau bekerja di gereja untuk melayani di dalam gereja. Wow, orang stres. Apa saya buat? Sebagai tubuh Kristus di bumi, saya tumpang tangan berdoa. Kamu juga boleh. Urapan juga di tanganmu, saudaraku. Jangan tunggulah untuk pastor saja tumpang tangan. Di kilang-kilang mana ada pastor boleh datang, saudara? Di kilang itu ada anak yang menangis, anak yang sakit. Bilang, tunggu ya saya panggil pastor. Biar pastor doa untuk kamu pakai phone saya. Kau doalah. Kau doa, saudaraku. Jangan bilang ada roh jahat di dalam kilang saya. Pastor tolong doa pakai mikrofon phone saya, pastor. Pastor tak boleh sampai kilang kamu lah. Sampai di depan guard house sana itu, pintu guard itu, guard tanya, mau pergi mana? Kau mau cakap apa dengan, saya sebagai pendeta mau cakap apa dengan guard itu? Saya, bomo Kristian. Sebab dia hanya paham bomo. Betul kan? Guard tidak paham kalau bilang, saya pendeta. Saya ini adalah orang yang mendoa pelepasan. Apa itu Pak? Dia bilang, balik rumah, tak boleh masuk. Kalau saya bilang, saya bomo. Saya dengar ada yang roh jahat di dalam kilang. Tapi saya bomo Kristian, Pak. Kamulah anak Tuhan, kamulah tubuh Kristus. Yesus bilang, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Hanya kita tak percaya. Yang kedua, saudaraku. Saya bila hidup tidak heran, saya memiliki pengetahuan tentang penderitaan saya. Saya ada pengetahuan tentang penderitaan saya. Contohnya, saya mau tunjuk satu lagi pelajaran sekolah minggu hari ini. Saudara, bila saudara ada pengetahuan tentang penderitaan saudara, saudara akan hidup dengan cara yang sangat-sangat berbeda sekali. Contohnya saudara, mari saya tanya saudara. Percayakah saudara? Percayakah saudara? Percayakah saudara? Kamera, zoom in. Percayakah saudara bahwa saya boleh ambil kertas ini dan memasukkan kertas ini di atas kepala saya sampai dia masuk ke bahagian badan saya? Percayakah? Bahwa kertas ini boleh membenarkan kepala saya masuk? Kau percayakah saudara? Kau tidak percaya? Pastor pun tidak ada iman dengan saya ini. Mungkin anak muda di sini ada. Percayakah saudara bahwa saya boleh buat sesuatu sehingga kertas ini boleh masuk kepala saya? Ini lagi mengecewakan saudara. Mungkin di sebelah sini ada orang. Percayakah saudara bahwa kertas ini saya boleh buat sesuatu yang boleh masuk kepala saya? Bukan dalam, di atas sampai boleh masuk. Bolehkah? Pastor, saya mau balik rumah lah, Pastor. Oh, thanks. Pastor Alex sudah mendorong saya. Dia bilang, jangan. Saudara, dengar sini. Saya boleh, saya pakai kertas lain. Saya boleh ambil kertas ini dan saya boleh buat sesuatu, saudara. Saya boleh potong dia, saudara. Potong. Dan coba lihat, saudaraku. Sudah ada suatu lubang untuk kepala saya masuk. Bolehkah, saudara? Percayakah, saudara? Percaya? Masih belum percaya, tunggu dulu. Saya buat magic. Kertas yang sama saya ambil. Dan saya potong buat sesuatu. Kertas yang sama tahu saudara? Kertas yang sama. Saiznya sama. Tadi orang tak percaya kan? Sekarang tengok siapa yang akan ketawa lebih sekarang. Kau tengok. Halo? Hai, kau yang tidak percaya. Yang sebelah sana lagi ekspresi, tak boleh. Kepala otak kau tidak boleh. Ini apa ini?
Nah Bapak, aku pakai saja kalung ini supaya yang tak percaya akan percaya. Biar ini menjadi suatu pelajaran untukmu. Bila pendeta kau tanya, percaya? Lain kali cakap, percaya Pak. 2 Korintus 4:17 berkata begini. Nah saudaraku, cara niat saya tunjukkan adalah gambar ini. Katakan satu hari, saudara sedang berjalan di hospital, di rumah sakit, dan kau nampak kau terdengar bunyi seorang wanita berteriak, ah, ah, uh, uh. Tetapi di luar itu ada orang keluarganya yang duduk ketawa-ketawa, senyum-senyum. Dan orang tanya, apa salah dengan kau orang ini? Wanita di dalam sangat sakit. Dan orang bercakap, ini orang melahirkan anak lah. Apa kau heran? Sebab lelaki ini mendengar bunyi wanita di balik tembok itu, bunyinya, Dia bilang, dia tengok keluarga dia semua senyum-senyum. Dia bilang, apa kau orang ni senyum-senyum? Seorang bercakap, kawan, kau dari planet mana kau ni? Ini adalah untuk melahirkan anak. Dia akan lahirkan anak. Memanglah kami happy. Tapi sakit dulu enggak apa-apa. Tapi semua happy. Ada amin saudara? Ada kalanya bila ada pengetahuan, dia menolong saudara mengerti dengan baik rencana Allah. Seperti kalung ini. Berdebak kau orang tidak percaya. Tidak percaya. Kau percayakah Tuhan tahu apa yang dia sedang buat? Kau percayakah apa Tuhan sedang buat? Tadi Pastor Sam kau tak percaya. Tapi kau percayakah Tuhan sedang buat sesuatu? Melalui penderitaan kamu itu, dia sedang buat sesuatu. Kau percayakah? Kau yang buta dia tadi yang tidak nampak dari atas pentas. Kau percayakah? Tadi bilang, tak ada, tak boleh. Tak boleh. Nah ini sebelah-sebelah sini. Semuanya yang penuh dengan ekspresi. Percayakah kau? Yang Tuhan boleh buat sesuatu. Percayakah Tuhan boleh buat sesuatu? Kau nampak kalung ini sayang? Kau nampak? Kau nampak? Nampak. Ya, takut dia sudah. Kau percaya bahwa Tuhan sedang buat sesuatu? Kau tak nampak? Kau tak mengerti? Kau tak mengerti? Kau nampak sekarang? Buka 2 biji matamu. Tuhan sedang buat sesuatu. Dia ambil boyfriend kamu. Bukan dia ambil lah. Dia karena mungkin kebodohan kita dia hilang. Boyfriend itu lari, mungkin. Jangan salahkan Tuhan, tapi dia tahu apa yang sedang berlaku. Karena dia sedang bekerja. Nah, saudara, firman ini 2 Korintus 4:17 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Alkitab bilang, apa saja penderitaanmu. Mengikut istilah Alkitab, penderitaanmu adalah penderitaan ringan. Semua sebut ringan. Sekali lagi ringan. Tengok teman kiri kamu, yang di kiri dulu, yang di kiri dulu. Kamu kasih tahu dia, ringan lah. Tengok sebelah kanan bilang, hoi, ringan lah. Ringanlah kawan. You tahu kenapa? Sebab kemuliaan kekal yang akan datang jauh melebihi, lebih besar daripada segala-galanya. Ada orang yang dapat berita bahwa keluarganya sakit kanser. Saudara tahu? Di gereja kita hari ini ada 9 orang yang sedang sakit kanser. Setiap hari kita doakan untuk 9 orang ini. Wah, susah saudara. Ada di antara 9 itu ada 2 yang saya baru dapat kabar sudah krisis di saat-saat terakhir sudah. Apa yang kau cakap dengan family itu? Selain daripada berkata kepada mereka, kemuliaan kekal yang akan datang jauh melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar Tuhan dari penderitaan kami. Karena surga lebih hebat saudara.
Hanya kita tak nampak, kita hanya nampak bumi. Dan kita hanya mau seronok di bumi, tapi surga jauh lebih besar. Dan kita siapkan untuk berkat itu bagi jemaat yang dalam krisis sekarang itu. Saudara, it's not easy. Dan yang terakhir adalah ini. Tuhan, saudara yang kekasih, sorry saya ada berita buruk untuk kamu. Tuhan tak hancurkan kejahatan. Macam kita mau dia hancurkan. Satu hari, dengar sini. Satu hari, dia akan hancurkan di surga. Dia ambil si iblis, dia buang iblis dalam lautan api. Dalam neraka selama-lamanya. Dan kejahatan tidak berkuasa lagi. Dan Tuhan akan apa? He will wipe. Dia akan hapuskan air matamu. Wah, dia akan hapuskan. Kau tahu kah? Benda yang paling syok untuk saya buat, bila anak kecil menangis atau anak saya menangis, saya taruh jari saya dan saya lap dan saya tiadakan air mata. Wah, itu perasaan yang sangat baik tau. Allah kata dia akan buat itu. No more tears in heaven. Saya tahu Eric Clapton ada menyanyikan lagu katakan tears in heaven, saudara. Tapi Tuhan ambil semua tetesan air matamu di surga. Karena dia urus kejahatan selama-lamanya di sana. Tetapi selama kita di bumi ini, kita harus berdepan. Bukan karena Tuhan tak berkuasa. Dengar khotbah saya yang pertama itu, sudah akan paham. Bagian pertama, teologi penderitaan itu. Bukan Tuhan tidak ada kuasa. Tapi saudaraku, dia ada ide yang lebih hebat. Dia tidak hancurkan kejahatan semuanya, tetapi dia menghancurkan kuasa dosa. You tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Kalau ada bencana alam, kejahatan alam seperti tsunami, banjir, saudaraku kalau ada taufan, angin kencang, rosakkan semua rumah. Orang yang sudah bebas daripada dosa itu, yang jiwanya telah diperbarui Allah, dia akan melangkah dan menyelamatkan orang-orang seperti ini. Dia akan pakai uangnya sendiri untuk menolong. Dia akan kumpul dana, crowdfunding, dia akan memberkati. Karena Tuhan sudah urusin dosa. Dosa seperti apa? Pentingkan diri sendiri, jaga keperluan saya sendiri. Jangan keluar dari rumah, nanti ada tsunami lagi besar. Orang tak pikir begitu. Karena Allah telah mengurus dosa yang tidak pentingkan dirinya sendiri. Atau saudara melihat korupsi, rasuah terjadi. Saudara berhenti memberi. Kenapa? Saudara juga pernah beri rasuah. Tetapi karena Allah telah mengurus dosa dalam itu, dalam kita. Secara perlahan-lahan banyak kejahatan moral boleh dihindari. Karena lebih banyak orang Kristen yang dosanya telah dikerjakan oleh Allah dan Allah telah mengubah pola pemikiran kita. Lebih kuranglah kejahatan yang terjadi di dunia. Ada amin kah? Ini tugas kita. Kita sampaikan kabar ini kepada lebih banyak orang. Supaya mereka juga selamat dan terima Yesus. Sebab itu Tuhan kerjakan urusan dosa dulu. Saya mau tunjuk satu ilustrasi kepada saudara. Saudara, ini adalah saya, me. Ini adalah dosa saya. Ini adalah Yesus. Karena dosa, saudaraku. Dosa satu ketika dulu berada di luar. Di mana iblis, Adam dan Hawa tak pernah dinodai daripada dosa. Adam dan Hawa seperti ini, saudaraku, jernih. Tak pernah berdosa dulu. Tetapi iblis melihat mau menodai mereka. Jadi saudaraku, dan iblis menodai mereka dengan dosa. Dosa dulu di luar, tetapi sekarang saudaraku. Wah. Sekarang dosa ada di dalam kita. Dosa sudah mulai menulari hidup manusia. Sehingga kita sudah berdosa begini saudara. Nah saudara, tapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 5:21. Yesus yang tidak ada dosa menjadi dosa. Dia menjadi dosa. Coba saudara lihat. Dia coba menjadi dosa. Dosa coba menguasai dia. Tapi saudaraku seperti, wow. Mana? Dia tidak pernah menjadi dosa. Alkitab bilang, dia yang mengambil dosa kita supaya kita menjadi orang benar. Nah saudara, karena terlalu banyak saya kurangkan sedikit. Saya kasih balik iblis dosa itu. Saudara.
Saya kasih balik si iblis dosa itu. Nah saudara, tetapi saudaraku, Yesus mula memenuhi hidup saudara dan saya. Yesus mula memenuhi hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, ada si berdebah ini saudaraku. Kita kerjakan dia juga saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Saudaraku, semua jadi putih. Wow. Ini yang terjadi di kayu salib, saudara. Ini yang terjadi di kayu salib. Supaya dulu saya yang penuh dengan dosa dan buat perkara jahat. Sekarang saya sudah dijernihkan oleh darah Yesus. Supaya saya boleh melangkah dan memberkati begitu banyak orang. Supaya dunia ini tidak dipenuhi dengan kejahatan. Malah menjadi lebih baik. Sebab itu Allah tidak hentikan kejahatan, ambil kejahatan. Tetapi menggunakan saudara dan saya. Supaya kita menjadi berkat saudaraku. Dan kuasa dosa dikalahkan sama sekali. Haleluya. Karena itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Sekarang dan selama-lamanya. Apa saudara percaya? Apa kamu percaya? Tidak percaya tadi? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Dia urus dosa. Karena daripada dosalah datang semua kejahatan di bumi. Dan kalau Allah boleh urus dosa itu, Dia boleh hancurkan kuasa iblis di bumi ini. Ku pandang